Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa Anggraini dengan NIM 20102080003. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam beserta ruang lingkupnya. Pengertian pendidikan Islam secara bahasa itu terdiri dari 3 kata yang digunakan, yaitu at-tarbiyah, at-talim, dan juga at-tadib. At-tarbiyah ini berakar dari 3 kata, yakni pertama berasal dari kata rabba yarabbu yang artinya bertambah dan bertumbuh. Kedua berasal dari kata rabbiya yarbi yang artinya tumbuh dan berkembang. Ketiga berasal dari kata rabba yarabbu yang artinya memperbaiki, membimbing, menguasai, menjaga, dan memelihara. Sedangkan at-talim berasal dari kata fi'il sulasi mazid biharfin wahid, yaitu alama yu'alimu. Alama ini artinya adalah mengajar. Sedangkan al-tadib ini berasal dari kata sulasi masjid biharfin wahid, yaitu adaba yu'adibu. Arti dari adaba ini yaitu adalah memberi adab. Pengertian pendidikan Islam menurut istilah. Dalam mengartikan pendidikan Islam ini, terdapat berbagai pendapat bermunculan dari kalangan besar pemikiran intelek-intelek Islam. Di sini saya mengambil 2 pendapat, yaitu menurut Muhammad Al-Jumali, pendidikan Islam adalah proses yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik menyangkut derajat kemanusiaannya, sesuai dengan dasar kemampuannya atau fitrah dan kemampuan ajarnya. Dan kedua itu, menurut Omar Muhammad Autarni Al-Saibani, pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan alam sekitarnya melalui proses pendidikan. Sekian berdasarkan dari pengertian pendidikan Islam, bahasa dan istilah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam ini adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya, lahir dan juga batin, dalam arti tuntunan yang menuntut peserta didik untuk memiliki kemerdekaan berpikir, bertindak, berbicara, serta percaya pada diri sendiri. Juga pendidikan Islam ini adalah pendidikan yang menyeluruh, pendidikan yang universal. Artinya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat, atau juga memanusiakan manusia, yaitu membuat manusia menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Terdapat beberapa ruang lingkup pendidikan Islam, antara lain pertama ialah tujuan pendidikan ilmu. Secara umum, pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam. Kedua, pendidik. Pendidik ialah sebagai fasilitator atau mediator yang bertugas membantu siswa selama proses pelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah peserta didik. Peserta didik di sini ialah siswa sebagai objek utama dalam pendidikan yang memegang peranan yang sangat strategis. Artinya bahwa siswa dapat sebagai salah satu indikator terwujudnya sekolah berkualitas. Keempat adalah model pendidikan Islam. Model pendidikan Islam ini terdiri dari model pemrosesan informasi guru yang menjelaskan bagaimana siswa selaku individu memberi respon yang datang dari lingkungannya. Model pribadi yang diorientasikan kepada perkembangan diri siswa selaku individu, model interaksi sosial, dan materi pendidikan Islam. Metode dalam pendidikan Islam ini mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang telah diciptakan. Ada beberapa cara atau metode dalam melaksanakan pendidikan Islam. Setidaknya ada 15 metode, yaitu ceramah, tanya, kunjungan ilmiah, korespondensasi, hafalan, memberi pemahaman, memberikan jawab, mengambil pelajaran, mengkonkretkan masalah, penugasan, peragaan, diskusi, memberi waktu suatu perumpamaan dalam pengalaman. Pendekatan pendidikan Islam ini seharusnya dipahami dan dikembangkan oleh para pendidik, meliputi pendekatan psikologis, pendekatan sosial kultural, pendekatan religi, pendekatan historis, komparatif, dan filosofis. Tujuan pendidikan Islam ini adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia antara duniawi maupun akhirat secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, diri manusia yang rasional. Dilihat dari tujuan pendidikan Islam tadi, dapat dipahami manfaat dan kegunaan dari ilmu pendidikan Islam tersendiri, yakni ialah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa, menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan
eksistensi Allah dan seluruh ciptaannya, menguatkan iman, dan juga menjadi jihad di jalan Allah karena mengembangkan ilmu pendidikan Islam merupakan ibadah. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.